Shalom adik-adik. Salam. Shalom Kak Warni. Shalom Kak Tanto. Jumpa lagi pagi hari ini kita bersama-sama di sini. Adik-adik masih di rumah, kakak bertiga di sini siap menemani adik-adik untuk beribadah memuji Tuhan. Nah, sebelum kita memulai ibadah pagi ini, seperti biasa ada tata tertib yang harus dipatuhi. Yang pertama, silakan Kak Warni. Yang pertama itu, Iya. adik-adik harus sudah mandi dan berpakaian rapi, Kak. Iya betul. Yang Nah, kedua, Yang keduanya, Heeh. nanti pas saat ibadah tidak boleh sambil main, apalagi kalau sambil makan. nggak boleh ya Kak ya? Nggak boleh, Kakak. Ada lagi? Dan yang paling terakhir itu, Apa coba? supaya nanti nggak ribet-ribet, Kakak. Heeh. Adik-adik harus siapkan Alkitab. Iya pastinya ya. Terus sama apa lagi Kak? Yang paling utama adalah adik-adik harus siapkan hati, tenang, Betul. semangat memuji Tuhan walaupun secara Iya. online. Adik-adik siap ya di rumah? Siap dong, Kakak. Sip. Kalau begitu kita mau berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Tutup mata, lipat tangan ya. Boleh adik-adik berdiri? Oke, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Sepanjang malam Tuhan sudah melindungi kami. Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk beristirahat dengan baik. Di pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami mau bersyukur sebab Tuhan baik bagi kami. Kami mau terus meninggikan Tuhan dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Kami terus akan memuji Tuhan karena Tuhan yang layak ditinggikan. Terima kasih Bapa, pimpin ibadah kami pagi hari ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Roh Kudus sendiri yang memimpinnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, siap memuji Tuhan adik-adik ya? Siap, Kakak. Pasti. Kak Warni, dari Iya. terbit matahari sampai terbenamnya kita mau terus memuji Tuhan. Memuji Tuhan Yesus. Oke, ayo Kak Tanto. Adik-adik di rumah tepuk tangan ya. Oke, Kakak. Yo, semua tepuk tangan, memuji Tuhan. Kita bersama-sama. Dari terbit matahari ya. Oke. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Lagi dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Amin. Dari terbit matahari kita mau terus memuji Tuhan. Amin. Karena Tuhan Yesus yang layak ditinggikan. Yes. Amin. Ya, kita terus memuji Tuhan ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji.
Dari terbit matahari, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biar nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biar nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. kita nyanyi hari Senin ya. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Hari Rabu, Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Yeay. Kak Warni, Kakak, hari Senin sampai hari Minggu harinya siapa? harinya Tuhan Yesus dong, Harinya Kakak. Tuhan Yesus. Adik-adik, sekarang hari Minggu adalah harinya Harinya Tuhan. hari yang spesial. Kenapa Yes. spesial, Kak? Karena ini adalah harinya Tuhan. Hmm. Harinya kita beribadah kepada Tuhan Yeay. Yesus. Adik-adik di rumah sudah cantik, sudah ganteng, berarti sudah siap memuji Tuhan Betul, Kakak. dan sudah siap untuk Mendengarkan firman. Kakak. Ini hati ya. Iya. Hati itu seperti tanah yang siap untuk apa, Kak? Gini-gini loh, Kak. Ditabur, Kak. Apa yang ditabur? Yang ditabur itu kalau tanah Iya. ditabur biji-biji tanaman. Tapi kalau hati pasti ditaburnya firman Tuhan Iya, Yesus. betul. Adik-adik, hati kita harus ditaburi oleh firman firman Tuhan Yesus. supaya Hati kita semakin damai sejahtera, Kakak. betul. Kalau mau bertumbuh harus dikasih Dikasih pupuk. biar bertumbuh subur dan berbuah lebat. Iya nih kayak bunga di sini ya, Kak ya. Ya. Keren sekali. Ini dikasih pupuk ya, makanya subur. Cantik-cantik Betul sekali, juga. Kakak. Oke, adik-adik siap mendengarkan firman Tuhan ya pagi hari ini. Yuk, kita siapkan hati kita
Izinkan Tuhan menanam benih itu di dalam hati kita semua, agar benih itu boleh bertumbuh subur, pada akhirnya boleh berbuah-buah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ya, kita mau naikkan pujian yang mengatakan, firman Tuhan ku dengar. Kami rindu firman-Mu Tuhan, dari hari ke sehari, terus Kau tanam di dalam hati kami, khususnya di dalam hati adik-adik semua. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Lagi katakan firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Amin. Ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, Yesus tolong. Yesus tolong padaku, Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Semuanya lipat tangan. Sudah lipat tangan? Sekarang tutup mata. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kami. Hari ini kami boleh memuji nama Tuhan, kami boleh bersuka cita bersama adik-adik di rumah, bersama kakak-kakak yang ada di Pondak Kids. Kami percaya Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan. Saat ini kami mau menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Engkau berkati kami semua, terutama adik-adik yang ibadah di rumah. Kiranya hati mereka boleh siap menerima firman Tuhan, berbuah lebat, bertumbuh subur di dalam nama Tuhan. Terima kasih Bapak, biarlah kakak-kakak juga yang melayani firman Tuhan, Engkau tolong menjadi berkat dan saluran pelayanan ini buat adik-adik di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Duh, ini tugas aku kok banyak banget sih. Nomornya banyak, ngerjainnya susah-susah banget lagi. Mana ngerti aku ini. Bentar. Ini kayak pulpen aku. Ih, kok bisa sih? Itu kan bolpen aku. Kok main diambil aja? Enak aja. Ini itu aku kemarin beli di Korea. Ih, punya aku di Jepang. Gak bisa. Kenapa kalian kok rame banget kayak konser aja Ini ini? tuh punya aku pulpennya. Siapa yang butuh pulpen ini? Aku yang lebih butuh bolpen itu.
nggak bisa. Aku tahu tugas aku tuh banyak banget, lihat nih. Tugas aku juga ini loh banyak banget. Nggak bisa. Emangnya kalian ngerjain tugas apa sih? Oh, ya sudah kalau begitu yang butuh pulpen ini itu yang mau memiliki dan mau mengalah. Ayo gimana? Aku nggak mau ngalah aku kan suka pulpen ini soalnya warna pink, beli di Korea. Ih, padahal tuh punya aku. Ya sudah kalau begitu yang pulpen warna pink biar punya kakak. Untuk Eca, Papa ambilkan dulu ya pulpen yang baru buat kamu ya. Sebentar. Iya deh Pak, Ih, nggak kamu apa-apa. tuh, ini punya aku tahu. Ih, terserah deh. Ini dia pulpennya. Wah, terima kasih Papa. Sama-sama. Sekarang sudah tenang, sudah damai, semua sudah punya pulpen. Kakak warna pink, Eca warna oranye. Jadi tidak perlu bertengkar lagi. Saatnya kalian melanjutkan tugasnya sekarang. Ayo kerjakan. Ya, Ya, ya udah udah deh. Nah, gimana adik-adik? Tadi sudah lihat kakak Grace, kakak Presia, dan kak Tanto. Gimana dong? Nah, dari cerita tadi, mereka rebutan pulpen. Hanya satu pulpen. Semuanya jadi ribut. Adik-adik pernah nggak sama kakak atau sama adik rebutan pulpen atau mainan atau rebutan jajan? Pernah nggak? Atau jangan-jangan rebutan HP? Wow, pasti banyak sekali terjadi seperti begitu. Dan itu menandakan akan kehilangan damai sejahtera. Semuanya berantem, semuanya ribet, tidak ada ketenangan. Nah, hari ini dari kisah ini, dari kisah kakak Grace dan kakak Presia bersama kak Tanto tadi, Kak Warni mengangkat tema. Coba adik-adik yang ingat buah roh yang ketiga. Yang pertama kan kasih, yang kedua sukacita, yang ketiga apa? Betul, damai sejahtera. Tadi dari kisah kakak Grace, kakak Presia dan kak Tanto itu tidak ada damai sejahtera. Mereka berantem, mereka ribut, hanya satu pulpen saja. Nah, coba adik-adik ambil Alkitabnya. Kita mau baca satu ayat saja hari ini. Sudah ambil Alkitab? Kita buka Yohanes pasal 14 ayat 27. Sudah ketemu? Kakak-kakak yang bisa buka, coba. Oke, Yohanes pasal 14 ayat 27. Sudah ketemu semua ya? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Wow, Tuhan Yesus sudah mati untuk menebus dosa kita semua. Tuhan Yesus bahkan sudah bangkit dan naik ke surga. Dan Tuhan sudah menjanjikan memberikan kita Roh Kudus. Banyak kemarin minggu lalu sudah disampaikan beberapa buah-buah roh, ada 9 kan? Yang pertama kasih, kemarin bersama kakak-kakak ada sukacita, dan hari ini kita mau menerapkan damai sejahtera. Nah tadi dari kisah kakak Grace, kakak Presia, kak Tanto, tidak ada damai sejahtera. Kenapa? Hanya satu pulpen aja mereka jadi berantem, mereka jadi ribet, tidak senang satu sama lain. Mereka tidak menyelesaikan tugas dengan baik kan? Nah, mungkin adik-adik di rumah sering mengalami seperti itu. Sering bersama kakak, atau rebutan snack, atau berebutan
mainan atau berebutan HP biasanya pas dipakai sekolah atau main game. Coba kita berbagi satu sama lain. Mulai sekarang kita hadirkan damai sejahtera. Gimana supaya kita dapat damai sejahtera? Kita harus saling mengasihi, saling berbagi satu sama lain. Kak Warni, apa itu damai sejahtera? Nah, ada adik-adik yang tahu damai sejahtera? Ada? Damai sejahtera itu adalah rasa tenang, tidak ada masalah, semuanya senang bersukacita. Nah, coba tadi kita perhatikan dari kisah terakhirnya, akhirnya mereka semangat mengerjakan tugas. Disitulah ada damai sejahtera. Itu yang namanya damai sejahtera. Kak Warni, siapa aja yang bisa merasakan damai sejahtera? Yang bisa merasakan damai sejahtera itu adalah hanya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan memberikan damai sejahtera buat kita semua, terutama dalam hati kita, hati adik-adik dan hati semua orang. Tadi kita kan sudah baca di Alkitab. Tadi Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera-Ku berikan bagimu. Damai sejahtera-Ku berikan kepadamu. Apa yang Kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi mulai sekarang, adik-adik yang semangat memuji Tuhan, adik-adik yang semangat ibadah, adik-adik yang selalu setia setiap hari Minggu standby di depan HP atau di depan televisi untuk mengikuti ibadah Ponda Kids, itu sudah luar biasa. Percaya Tuhan Yesus pasti memberikan damai sejahtera itu kepada adik-adik semua. Jadi mulai sekarang supaya adik-adik bisa mendapat damai sejahtera dari Tuhan Yesus, kita harus percaya kepadanya. Kita harus cinta Tuhan, semangat memuji Tuhan. Apalagi keadaan sekarang, Kak Warni pandemi, bosan di rumah, pengennya di gereja, malas ibadah online terus. Jangan begitu. Tuhan Yesus itu sudah mati buat kita untuk menebus dosa kita semua. Tuhan Yesus sudah bangkit, bahkan Tuhan Yesus sudah naik untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Dan saat ini Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus sebagai penolong. Sudah 3 yang kita sudah terapkan, ada kasih, ada sukacita, dan hari ini ingat tema kita hari ini, damai sejahtera. Nanti jangan-jangan kalau papa mama suruh ayo stop mainnya, jangan-jangan adik-adik menangis, merengek, melawan sama papa mama. Akhirnya damai sejahtera itu enggak ada. Nah mulai sekarang kalau papa mama bilang, nah saatnya belajar, main gamenya sudah berhenti ya. Nah HP-nya bisa disimpan, bukunya bisa diambil sambil belajar. Jangan lupa kalau mau belajar itu kita harus berdoa terlebih dahulu supaya Tuhan menolong kita. Sama seperti kakak Grace dan kakak Presia tadi, sebelum ada damai sejahtera mereka tidak bisa menyelesaikan tugas dari sekolah. Coba. Jadi ayo kita belajar sama-sama, kita setia sama Tuhan. Damai sejahtera itu yang paling utama itu dari mana? Dari Tuhan Yesus. Dari papa, dari kakak itu enggak ada. Hanya dari Tuhan Yesus. Makanya yang pertama-tama adalah kita harus cinta sama Tuhan. Adik-adik harus setia beribadah setiap hari Minggu walaupun secara online. Tetap semangat mengikuti ibadah, oke? Oke, sekarang kita baca lagi ayat ini sebagai ayat hafalan kita juga ya. Coba kita buka lagi Yohanes 14 ayat 27. Sudah? Kita baca sama-sama lagi ya, sambil kita renungkan sehingga lengket di mana? Di ingatan, sehingga adik-adik semua hafal. Jadi nanti kalau
lagi rebutan mainan, lagi ada yang berantem, ingat ayat ini. Tuhan Yesus sudah memberikan damai sejahtera buat semua orang. Ayo kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Siapa yang merasa gelisah? Siapa yang merasa takut? Masih ada? Enggak ada. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan damai sejahtera. Siapa yang masih ada masalah? Siapa yang masih belum selesai tugasnya? Mari kita berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus, tolong aku. Aku tidak mengerti dengan tugas ini. Tuhan berikan aku kepintaran supaya saya bisa menyelesaikan tugas ini. Percayalah, adik-adik pasti ditolong sama Tuhan Yesus. Yang penting adik-adik harus tetap setia beribadah, mengikuti ibadah online, setia memuji Tuhan, saling mengasihi, tetap bersukacita, sehingga damai sejahtera itu ada dalam hati kita, dalam keluarga, bersama kakak dan adik, bersama papa dan mama, bersama teman-teman semua. Oke, sudah? Kita mau berdoa, kita mau mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kiranya adik-adik semua diberkati Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah kami dengar pada hari ini. Terima kasih Bapa untuk ibadah juga. Dari awal, pertengahan hingga sampai saat ini, kami percaya semua karena pertolongan Tuhan. Bapa, hari ini Tuhan mengingatkan kami untuk tetap berdamai kepada kakak, kepada adik, kepada papa dan mama, kepada teman-teman, bahkan kepada semua orang. Tuhan Yesus, tolong kami untuk kami bisa saling mengasihi, tetap tenang, tetap bersukacita. Terlebih dalam masa-masa pandemi ini Tuhan, kami semua sehat. Kami percaya damai sejahtera Tuhan telah berikan kepada kami yang tetap percaya, setia mengikuti ibadah online, mengikuti ibadah secara jauh dari rumah. Walaupun kami tidak bisa ke gereja Tuhan, tetapi kami percaya kami semua bertumbuh di dalam Tuhan. Berkati kakak-kakak yang melayani kami pada hari ini, kiranya kakak-kakak juga semua sehat, semangat, melayani Tuhan, membantu adik-adik, sehingga adik-adik di rumah bisa ikut ibadah setiap hari Minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati orang tua kami yang selalu mendidik kami, berikan kesabaran, berikan kemampuan, juga semua orang Tuhan, sahabat-sahabat kami, adik-adik kami yang dalam keadaan sakit Tuhan menyembuhkan, yang dalam keadaan sedih Tuhan memberikan penghiburan, yang dalam keadaan susah Tuhan memberikan solusi, Tuhan membuka jalan keluar. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan kami sudah berdoa, kami mau mengakhiri ibadah ini, kami mengucap syukur atas pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya katakan amin. Oke adik-adik, sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.